rekam dimulai. Nggih, tiang lanjutkan nggih. Sebelum tiang mulai, eh, tiang sampaikan ucapan selamat datang dulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Gema Santi. Yang pertama, sebagai kegiatan pembukaan ataupun karena ini merupakan acara formal, marilah kita berdoa dulu. Semoga proses kegiatan pengimbasan yang kita jalankan bersama ini dapat berjalan dengan lancar. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya, doa mulai. Selesai. Yang pertama yang sampaikan yang terhormat dulu pada Bapak Ketua K3S ataupun pengurus lain yang sempat hadir mungkin di sini, yang tidak terpantau mungkin ini belum tiang pantau, termasuk juga Ketua KKG beserta pengurusnya yang sudah berkenan hadir. Mungkin ada, mohon maaf juga ini karena tiang sendiri belum belum kenal juga ya pengurus secara keseluruhan KKG kita di Nusa Penida. Tapi tiang sudah sempat koordinasi secara pribadi langsung dengan Bapak Ketua K3S dan juga Ibu Ketua KKG-nya Bu Loh ya, tiang sudah sempat koordinasi. Begitu juga rekan-rekan yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan ini. Tiang juga sampaikan terima kasih. Yang terhormat pula rekan tiang yang di GMT, Google Master Trainer, Pak Kadek Hendra. Selamat bergabung Pak Kadek Hendra yang dari SD Jungut Batu, 1 apa 3 ini. Lupa tiangnya Pak Dek. Termasuk mentor tiang niki pantau apa sudah bergabung tapi belum niki nggih. Oh ya, sudah bergabung. Bu Dayu Nandari itu merupakan mentor tiang dalam mengikuti kegiatan Google Master Trainer niki nggih. Nah, yang pertama tiang perkenalkan diri dulu. Mungkin sudah familiar kita sama-sama kegiatannya di SD ini sudah saling kenal, tapi perlu juga tiang perkenalkan diri. Tiang Kadek Sudana dari SD Negeri 3 Batu Kadek. Dan di sini dalam kegiatan Niki Google Master Trainer ini tiang sebenarnya kalau kita di Nusa Penida ada beberapa orang yang ikut kegiatan, termasuk Pak Kadek Hendra, rekan tiang kebetulan tiang satu istilahnya sama-sama di SD gitu. Jadi beliau tiang undang untuk saling berbagi. Nah, termasuk di sini tiang juga undang mentor tiang Bu Dayu Nandari. Sebentar tiang izinkan dulu akses suaranya. Bu Dayu mungkin berkenan memperkenalkan diri, ada waktu. Selamat siang Bu Dayu. Silakan perkenalkan diri dulu Bu Dayu niki minta tiang. Termasuk pengurusnya ada yang tapi tiang juga nak tahu apa sempat gabung tapi tidak nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Dayu.
Mungkin dari Pak Kadek, sebelum kita mulai, Tiang minta Pak Dek Hendra yang dari Jungut Batu sebagai rekan Tiang, mohon untuk memperkenalkan diri juga. Pak Dek, silakan Pak Dek. Swastiastu. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Dek. Nah, sebelum mulai, Tiang ingin menyampaikan juga dulu latar belakang kenapa Tiang mengikuti mengadakan kegiatan semacam niki. Niki adalah kegiatan pengimbasan yang wajib memang dilakukan setelah Tiang dan bersama Pak Deendra dan juga rekan lain ada beberapa, termasuk di dalamnya Pak Putu Negara juga ikut, tapi kita kadang beda-beda mentor. Nah, kebetulan yang Tiang undang di sini adalah mentor Tiang langsung, Bu Dayu Nandari. Nah, di sini dalam kegiatan Google Master Trainer yang Tiang ikuti di bulan Juni itu kegiatannya sekitar 1 bulan. Kemudian di akhir kegiatan kita diwajibkan untuk melakukan pengimbasan. Sebenarnya kalau dari segi pemahaman tentunya Tiang yang baru pemula juga masih sangat kurang itu. Tapi karena memang itu standar, katakanlah seperti aturan diklatnya seperti itu, kalau kita mengikuti GMT, wajib kita untuk melakukan pengimbasan. Nah, mungkin istilahnya seperti kalau Tiang ini baru belajar merangkak, kadang tidak percaya diri, tapi diminta kalau bisa merangkak, ya cari temannya merangkak, seperti itu istilahnya. Nah, karena untuk kegiatan Google Master Trainer ini, untuk mencapai trainer seperti mentor Tiang, Bu Dayu, nih ke melewati tiga jenis diklat ya. Kalau Tiang itu baru level 1, itu pun belum menyelesaikan. Nah, ini baru tahap pengimbasan. Nanti ada istilahnya level 2 dan baru ada level trainer. Nah, itu untuk bisa seperti Bu Dayu Nandari. Karena nike pada kesempatan niki Tiang undang beliau. Nah, untuk bisa menambah pemahaman-pemahaman kita bersama. Intinya dalam proses ini Tiang juga masih belajar, kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, untuk situasi pembelajaran kita, Tiang harapkan ya kita santai saja. Kalaupun nanti Bapak Ibu ada halangan entah enggak apa ya, kita santai aja. Kalaupun yang memang niat ingin mengikuti sambil mengisi waktu, sambil menunggu uh, si sensonya, ya sambil kita ikuti bersama itu ya. Nah, untuk berikutnya Tiang ingin jelaskan dulu sedikit tentang fasilitas yang kita dapat dan ini juga penting buat Tiang dan juga rekan Tiang yang di GMT yang mengikuti pelatihan. Bahwa di sini Bapak Ibu dengan mengikuti pelatihan ini akan mendapat fasilitas materi yang sudah Tiang bagikan dan yang terakhir tentunya eh, sertifikat ya. Sertifikat itu nggih. Sertifikat nih ke 32 jam pelajaran itu dari Kemdikbud yang bekerja sama dengan Repo. Repo itulah yang menaungi kita yang mengikuti pelatihan GMT niki nggih. Nah, nanti akan Tiang bagikan link di akhir kegiatan ada link daftar hadir. Daftar hadir kompetensi. Nah, daftar hadir kompetisi itulah yang wajib Bapak Ibu isi dengan mengisi akun belajar Bapak Ibu. Dan pastikan nanti akun belajar begitu masuk ke web ataupun form pengisian yang belum di sana bagian atas itu nanti ada ganti akun istilahnya. Nanti sambil jalan Tiang jelaskan, niki sekilas saja Dumun. Kalau memang belum menggunakan akun belajar ID, wajib Bapak Ibu ganti ke akun belajar ID. Karena tanpa menggunakan akun belajar ID nanti tidak terekam di pusat, link pusat data Bapak Ibu. Sehingga
rugi, tidak dapat sertifikat jadinya nanti. Nah, termasuk di sana yang perlu Bapak Ibu ingat nanti, pertama akun belajar Bapak Ibu sendiri, dan yang kedua akun belajar Tiang sebagai pengimbas. Nanti Tiang bagikan, ya. Nah, dua akun belajar itulah yang penting yang akan menjadi alur untuk kita bisa menerima sertifikatnya. Jadi mohon, nah termasuk juga saat pendaftaran ini Tiang tekankan sedikit, ya. Karena akun belajar ID kadang ada yang mungkin salah salah ketik atau gimana nih, ya. Istilahnya kadang seperti Tiang, isudana 14 @guru.sd.belajar.id. Kadang ada dot itu titik lah istilahnya. Kadang mungkin kelupaan ngisi titik, malah spasi dia, itu salah nantinya akunnya tidak tepat, tidak benar. Jadi mohon saat mengisi akun belajar ID itu biar biar lebih teliti. Nah, jangan sampai yang titik malah jadi spasi atau gimana, ya mohonlah perhatikan akun belajar ID-nya. Nah, ini sedikit yang bisa Tiang jelaskan. Untuk selanjutnya Tiang akan mulai dulu ke materi. Yang pertama itu tentang sosialisasi. Nggih? Nggih, nggih. Kalau mungkin untuk kegiatan Meet ini niki kalau Bapak Ibu belum memakai akun belajar ID, sebenarnya sih tidak masalah, nggih. Yang penting nanti saat form pengisian daftar hadir kompetensinya. Nah, tapi sebagai pembiasaan, alangkah lebih baiknya setiap kegiatan kita yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran atau pendidikan, upayakan selalu memakai akun belajar ID. Nah, ini yang akan Tiang jelaskan. Mohon izin sebentar Tiang akan untuk presentasi materinya. Sambil juga rekan Tiang, Dek Hendra, dan juga Bu Dayu Nandari, nanti kalaupun dalam proses perjalanan Tiang menyampaikan ada perlu gini, langsung saja kita saling mengisi, ya pada Endra dan Bu Dayu. Mungkin ada kekurangan Tiang dalam penjelasan, langsung aja masuk isi penjelasan tambahan-tambahannya. Gitu ya, sambil jalan kita kolaborasi. Nah, izin Tiang share screen dulu. Sosial. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Nah, yang pertama yang akan sampaikan dulu tentang pentingnya akun pembelajaran, ya. Nah, niki dalam upaya mewujudkan merdeka belajar, kita memakai dengan akun pembelajaran. Mungkin Tiang sampaikan singkat-singkat saja di sini, biar nanti kita lebih banyak bisa masuk pada proses praktek penggunaan Google Workspace-nya. Nah, di sini agen roadshow ataupun yang menyalurkan yang memberikan kita pelatihan-pelatihan itu, yang pertama itu dari Repo, ya. Dari Repo-nya itu di sana ada kapten, co-kapten itu sampai alurnya ke bawah itu sosialisasi belajar ID. Nah, ini kita yang lewat saja, teman. Nah, niki yang memberikan materi dari Tiang itu ada kapten, co-kapten, artinya selama mengikuti kegiatan. Nah, ini kerjasama dari Kemdikbud, Ristek, dan Revo. Nah, ini beliau yang merupakan Google Certified Coach, Stefan Sutantro. Inilah yang melatih kita selama mengikuti kegiatan GMT.
Nah, berikutnya tentang aktivasi belajar ID dengan pengenalan fitur-fitur belajar ID. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mengalami masalah di sini, terutama dalam pemakaian atau penggunaan perangkat. Ya, yang pertama mungkin memori dari perangkat kita itu cepat penuh ataupun lambat, dan mungkin akses video call-nya itu ada berbatas waktu, dan materi ataupun tugas siswa kadang tercecer atau hilang. Nah, disinilah kita diperkenalkan dengan akun belajar ID. Akun belajar ID itulah nanti yang akan memberikan kita ruang lebih luas bagaimana kita memiliki drive yang tidak terbatas. Nanti berikutnya ada di bagian Google Workspace-nya. Nah, ini untuk akun belajar ID itu bisa dimanfaatkan ada di Chromebook. Yang mungkin yang SMP itu sudah punya fasilitas Chromebook dan dipergunakan untuk platform Merdeka Mengajar, termasuk juga itu ada Google Educator Trainer. Nah, untuk pengenalan akun belajar ID ini merupakan satu akun untuk semua. Di mana akun belajar ID ini terdiri dari nama akun dan kata sandi. Masing-masing memiliki kata sandi yang digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran atau berbagai platform dari Kemendikbudristek. Nah, ini ada dasar hukumnya yang lewati ini. Nah, kemudian sasaran akun pembelajaran ID ini untuk peserta didik. Mulai dari peserta didik, kemudian ada dari jenjang PAUD sampai SLB. Lalu pendidik kita, tenaga kependidikan, termasuk di sana kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Termasuk juga pemerintah daerah dari kepala dinas itu sampai pamong belajar dan pegawai kementerian. Nah, itulah sasaran akun pembelajaran atau belajar ID. Terus ini yang penting, apa saja manfaat akun pembelajaran atau belajar ID ini? Nah, manfaatnya yang pertama itu memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Lalu dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform dari Kemendikbudristek. Dapat menyimpan dokumen secara daring dengan ruang penyimpanan lebih aman dan tanpa batas. Dan berikutnya dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook sebagai jalur atau informasi resmi dari Kemendikbudristek. Nah, ini tiang ulas sedikit digunakan untuk mengakses berbagai platform ya. Nah, ini pentingnya akun belajar ID. Kita sekarang kan sudah dihadapkan pada situasi mulai dari situasi pandemi ini sehingga banyak sekali kegiatan itu dilakukan secara online. Nah, termasuk dari kementerian menyediakan berbagai platform pembelajaran online seperti Merdeka Mengajar. Nah, itu kita masuknya kan wajib memakai akun belajar ID. Termasuk juga terkait dengan data-data pribadi kita. Kalau nanti misalnya seperti di Dapodik, termasuk juga SIM PKB dan yang lain, semua itu akan langsung diharapkan bisa ditautkan akun belajar ID. Artinya akun belajar ID inilah yang menjadi sumber satu akun untuk semua kegiatan kita di pendidikan. Nah, ini akun pembelajaran itu digunakan mengakses platform-platform yang diakses biasanya ya. Ada platform Merdeka Mengajar, kemudian ada rapor pendidikan, termasuk kalau mau tanya bos, laporan bos online. Itu sekarang aksesnya juga bisa dengan akun belajar ID.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti ataupun menjalankan apa kegiatan, mungkin belajar mengikuti pelatihan mandiri lewat platform Merdeka Mengajar. Nah, itu kita masuknya wajib pakai akun Belajar ID. Ini ada masuk ke platform Simpri KB. Nah, mungkin untuk akun Belajar ID yang tidak begitu banyak karena kita tentang manfaatnya saja. Satu hal yang penting yang harus kita sadari itu adalah kadang rekan-rekan pengalaman tiang kadang ada rekan-rekan yang mungkin agak lupa atau bagaimana dengan akun Belajar ID. Nah, inilah yang tiang mohon pentingnya tekankan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan bahwa akun Belajar ID itulah yang harus jadi satu akun. Bagaimana istilahnya itu? Biar menyatulah kemana-mana, biar itu selalu diingat. Jangan sampai ada yang melupakan akun Belajar ID-nya ya. Kalau nanti uh, lupa paspor atau gimana, biasanya tiap sekolah itu akan ada adminnya ya, adminnya. Jadi Bapak Ibu bisa tanya ke admin bagaimana meriset paspor. Yang jelas kita semua wajib mengetahui dan mengingat akun Belajar ID kita masing-masing termasuk juga paspornya. Nah, mungkin dari akun Belajar ID ini dari tiang hanya seperti ini ke Dumon yang bisa tiang sampaikan. Mungkin nanti untuk pengenalan lebih dalam ataupun ada masalah nanti lebih lanjut bisa kita tanyakan lewat WA Group ya. WA Group. Izin tiang hubungi mentor tiang Dumon. Halo Bu Dayu. Halo. Nah, Niki yang terkait dengan ini mungkin dari Ibu ada penjelasan tambahan tentang akun Belajar ID-nya Niki atau mungkin cukup dengan pengenalan saja ke Niki Bu. Oh, Ibu masih di kelas nggih? Oh, oh gitu nggih nggih nggih. Kalau Niki yang cukupkan saja Dumon untuk akun Belajar ID-nya nggih Bu. Nggih Bapak Ibu, mungkin untuk gini karena kebetulan niki mentor tiang masih di kelas beliau nggih, masih di kelas. Jadi sedang untuk materi apa akun belajar ini sifatnya hanya pengenalan dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, tinggal gini ada beberapa rekan sekolahnya yang mungkin katakanlah sedikit agak gini tentennya ngerunguang napi ini ke aku napi penting nah kan kadang ada beberapa satu dua seperti ini ke nah mohon nih diberikan penyadaran biar mereka nih bisa memahami pentingnya akun belajar niki nggih. Nah, yang lanjut sekarang yang berikutnya nih nah baru kita mulai tentang niki nggih. Materi Google Master Trainer ataupun Google Workspace. Nah, mungkin yang perlu Bapak Ibu siapkan di samping mungkin bisa ya pakai satu laptop atau satu HP untuk mengikuti materi dan yang berkenan ataupun bisa mempraktekkan langsung silahkan sambil dicoba nih sambil dicoba. Izin yang berbagi layar baru presentasi layar baru nih. Terus
Nah, di sini sifatnya awal sebagai pengenalan dulu tentang Google Workspace, di mana pada unit 1 pelajaran 1 ini kita mempersiapkan diri untuk mengajar menggunakan teknologi. Nah, Tiang juga tidak begitu banyak mengulas niki, nanti Tiang lebih banyak langsung kepada fitur-fitur yang perlu kita praktekkan ya. Nah, di sini disarankan kalau kita sudah berhadapan dengan media teknologi, apapun itu sifatnya kita harus mencoba sendiri terlebih dahulu, berani mencoba. Itu yang ditanamkan pada diri kita, apalagi untuk berbagai akun-akun Google ini istilahnya kita coba dulu. Bisa mulai dari hal-hal yang terkecil. Nah, kadang kalau kita melihat hasil karya ataupun apa yang dibuat dikerjakan rekan, memanfaatkan akun-akun Google ataupun akun apa fitur lainnya, kalau begitu bagus kadang kita down sendiri, saya nggak bisa itu rasanya sulit atau gimana karena nih disarankan mulailah dari hal-hal yang kecil. Misalnya kalau kita mau membuat video atau apa ya video-video sederhana dari HP dulu itu ya diulang-alik lah itu seperti membuat video-video sederhana. Setelah nih baru nanti kita lanjut ke hal-hal yang lebih meningkat ya. Kemudian ini untuk untuk proses belajar nih nah disarankan juga bisa dilakukan setiap hari. Karena apapun itu kalau kita seperti baru belajar laptop atau pemakaian Office, kadang kalau jarang-jarang dipakai kan bisa lupa. Nah, ini maka disarankan kalau ada waktu, apalagi seperti kegiatan mungkin kita mengikuti gini, jam kepulangannya itu sambil mengisi waktulah. Upayakan untuk selalu mengulang, mencoba lagi. Entah baru belajar ngetik atau gimana gitu. Dan di sini diharapkan kita jangan takut gagal. Gitu, jangan takut gagal. Istilahnya jatuh sekali, bangun 2 kali. Sekali menek nyoh nih, ulung akas rodan menek doang akas rodan. Dan upayakan selalu untuk bekerja bersama dengan pengajar lain. Artinya jangan ragu, jangan merasa berkecil hati untuk selalu bekerja sama ataupun saling mengisi minta bantuan kepada rekan kita yang mungkin dirasa mampu gitu. Lebih banyak, lebih sering diharapkan mempraktekkan secara daring. Nah, niki hanya sifatnya sebagai pengantar yang lewatkan juga. Nah, ini kita mulai dengan Google Workspace for Education ya. Di mana Google Workspace for Education ini merupakan kumpulan alat. Mohon maaf ini tiang pantau di satu layar tiang lambat responnya. Sudah muncul gini ya. Oh ini. Ini. Kemudian Google Workspace ini digunakan oleh jutaan pengajar dan siswa di seluruh dunia. Nah, apa saja di sini mulai dari Drive, ada Google Drive. Google Drive itu sebagai ruang tempat menyimpan dan berbagi semua dokumen dan file kita. Google Drive itu bersifat otomatis disimpan di cloud. Jadi meskipun kita dalam membuat suatu pekerjaan lupa, tidak ada istilah yang menyimpan kita karena di Google Drive ini akan tersimpan secara otomatis gitu nih. Nah, berikutnya fitur-fitur yang lain itu ada dokumen, Google Dokumen istilahnya. Lalu ada Spreadsheet, Google Slide dan Google Formulir. Setelah itu nanti kita akan belajar tentang Google Site. Google Site ini untuk membuat situs web, katakanlah situs web sederhana ya. Lalu ada Google Classroom.
mempraktekkan bagaimana membuat Google Classroom dan mengenal apa saja menu-menu Google Classroom nika nggih. Ada Gmail. Nah, ini ada Meet, Google Meet dan Google Chat. Tapi tidak semua pada kesempatan ini bisa Tiang sampaikan. Nanti sesuai dengan materi dulu karena itu adalah standar Tiang dalam menyampaikan. Dan kalaupun seperti nanti Gmail dan yang lainnya itu mungkin kalau kita ada waktu belakangan nanti bisa dibahas nih. Nah, Tiang lanjut sekarang tentang Google Drive. Nah, ini kita akan mulai sekarang tentang fitur-fitur yang Tiang harapkan Bapak Ibu yang gini bisa kolaborasi. Mungkin bisa memantau di HP atau satu laptop dan di HP lain nanti kita mengikuti mencoba nih. Google Drive itu ini sudah mulai mengkhusus kita akan mempelajari satu-satu. Yang pertama itu di unit 1 pelajaran 3 ini tentang Google Drive. Google Drive ini kalau di bidang pendidikan itu digunakan bisa membuat folder kolaboratif untuk berbagai referensi dan membuat berbagai jenis dokumen. Nah, sekarang Tiang tidak pakai materinya, tapi Tiang akan langsung tampilkan prakteknya, nggih. Nah, prakteknya mungkin untuk kalau nanti ada yang mudah-mudahan ada yang sudah sempat mencetak materinya sehingga sambil lihat materi bisa praktek. Di sini Tiang lebih menekankan ke prakteknya, nggih. Bagaimana kita bekerja di Google Drive. Nah, mungkin bisa langsung pelan-pelan kita coba bersama, nggih. Kita mulai dari tab baru. Nah, di tab baru, kalau Bapak Ibu yang browsernya belum dengan akun Belajar ID, nanti bisa diganti di pojok kanan atas. Di sana, kalau yang sudah memakai akun Belajar ID, kan bisa begitu disorot dia kelihatan. Nah, seperti ini yang tiang sudah pakai akun Belajar ID. Nah, kalaupun ada yang pakai akun belajar lain terus mencoba untuk merubah, tinggal klik di sana Klik, kemudian nanti pakai ini, tambahkan akun lainnya. Nah, tambahkan akun lainnya, nanti silakan Bapak Ibu masuk dengan akun Belajar ID-nya. Kali ini nggih. Nah, karena niki yang sudah masuk dengan akun Belajar ID, jadi tinggal memanfaatkan apa kelebihan-kelebihan dari akun Belajar ID. Nah, yang pertama yang perkenalkan di sini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi Google yang !9. Nah, itu kita klik. Nah, di sana akan banyak aplikasi-aplikasi Google. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Di sini ada Gmail, ada Drive, ada Classroom. Mungkin kalau di laptop Bapak Ibu agak sedikit berbeda. Ini kadang tampilannya sesuai dengan yang mana lebih sering kita pakai, itu yang muncul lebih lebih teratas gitu. Nanti kalau ada bagian-bagian aplikasi Niki yang tidak muncul, bisa dicari di bagian bawahnya, ini banyak ya, tinggal digulir. Dan paling bawah itu ada lainnya dari Google seperti Niki. Nah, di sana lagi nanti dicari. Kalau ada fitur yang atau aplikasi yang tidak muncul. Maaf sebelumnya sampai di sini, Dumon kira-kira
bisa mengikuti Bapak Ibu, bisa nggih? Murid yang ternyidam ningah kini. Baik, sebentar ya. Oh, ini enggak aktif. Volume aktifkan uang. Nah. Oke, nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu karena tiang saat presentasi kadang apa layar tiang tertutup total. Jadi boleh Ibu Bapak Ibu langsung langsung menyampaikan ya. Nah, tiang lanjut dulu. Nah, sekarang tentang pemanfaatan drive-nya. Silakan kita sekarang fokus ke drive-nya dulu ya. Drive ini untuk awal membuka langsung kita klik ya, klik. Nah, di sini drive ini karena seperti yang Tiang sampaikan tadi, dia menggunakan sistem penyimpanan cloud atau online. Nah, kelebihannya itu kalau mungkin dibandingkan ini, drive ini sebagai tempat penyimpanan dia ya, penyimpanan apa file-file kita. Kalau kita bisa memanfaatkan ini, apalagi dengan memakai Belajar ID, itu sangat luar biasa ya. Karena pertama akun Belajar ID, drive-nya ini antivirus. Antivirus artinya data kita tidak akan rusak. Terus kita bisa mengaksesnya tidak hanya di satu perangkat saja. Mungkin kalau Bapak Ibu menaruhnya di drive, bekerja pakai laptop, nanti laptopnya tidak dibawa, nanti Bapak Ibu kemana misalnya ke Denpasar atau kemana perlu data mendadak, bisa kita cek lewat HP. Lewat HP. Itu kelebihannya yang pertama tentang Google Drive. Nah, yang kedua itu kalau belajar ID, khusus untuk belajar ID, maka Google Drive-nya itu, maaf Google Drive, Drive-nya itu akan bersifat penyimpanannya tanpa batas. Kalau kita pakai data, nyimpan data misalnya di flash disk, kan ada batas kapasitasnya, mungkin berapa giga. Bahkan di laptop pun yang memakai drive itu memiliki batasan-batasan, mungkin 1 tera yang paling besar atau 1000 giga. Nah, itu pun nanti bisa jadi kena virus atau segala macam. Nah, data kita hilang. Tapi dengan drive ini, di samping kita bisa menyimpan tanpa batas, juga aman dari virus. Bisa dibuka di mana saja. Nah, kemudian yang perlu Tiang perkenalkan lagi yaitu cara mengatur tampilan drive. Ini karena Tiang sudah pakai sering, jadi ini ada banyak folder sudah di sini. Kalau Bapak Ibu baru memulai, mungkin masih kosong ya. Nah, yang jelas di sini bisa diperhatikan bagian kanan atas. Di sini kita bisa mengatur tampilannya, apakah maunya model file. Kalau ini Tiang karena sudah banyak isi file-file, nah, seperti ini dia berjajar. Kalau seperti tadi deretnya ke bawah dia. Ini pengaturan file, cara pengaturan file. Nah, di sini sekarang kita dari drive ini coba kita lebih fokus. Di sini ada menu-menu di sampingnya ya. Nah, yang menjadi drive kita itu adalah ini drive saya ya, drive saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyimpan sesuatu, dokumen, file mungkin dari Word ataupun folder secara langsung, seperti ini yang banyak ini nyimpan folder secara langsung, maka otomatis file atau foldernya ini masuk di drive saya, di drive saya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau mencoba, boleh boleh. Nanti
bisa ini drive saya ini diklik. Nah, di sini ada upload file ataupun upload folder. Nah, kalau kita mau mengupload file, katakanlah yang lebih ringan dulu untuk prakteknya, upload file. Ya boleh ini kita klik. Nah, carilah di sini di eh, komputer kita file mana yang mau diupload. Misalkan yang tampilkan ini contoh sertifikat GMT-nya mau upload nih ke, tinggal di open. Nanti di sini kelihatan proses uploadnya. Nah, itu sudah selesai. Bisa dicek ini. Nah, contoh sertifikat GMT di sini ada. Nah, seperti ini kan. Nah, berikutnya di sini kita akan belajar tentang membuat folder dan file baru. Terutama Bapak Ibu yang belum, katakanlah yang baru memulai, bagaimana membuat folder ya. Karena ini sebagai penyimpanan, jadi perlu kita buatkan folder biar lebih rapi nanti file-file kita. Di sini bisa diperhatikan tanda plusnya ini baru, tambah baru. Nah, terus di sini ada foldernya ya. Foldernya. Tinggal kita klik. Nah, lalu buatkan nama. Misalnya di sini mau kita buatkan nama pengimbasan tiang pakai misalnya pengimbasan GMT. Latihan. Nah, ini sebagai contoh saja, bisa langsung kita buat. Nah, di sini ada pengimbasan GMT. Nah, kita pelan-pelan aja nih. Nah, ini foldernya masih kosong. Masih kosong. Nanti kembali Bapak Ibu bisa upload file-filenya Diki. Nah, itu untuk membuat folder. Lalu berikutnya bagaimana memindahkan atau mengatur file dalam folder. Kita mengatur file. Misalnya tadi, nah ini kan Tiang buat foldernya pengimbasan GMT. Lalu Tiang mau memindahkan, ini kebetulan karena Tiang sudah banyak ini ngupload file. Nah, Tiang ambil niki satu nih. Nah, nanti Bapak Ibu coba juga upload filenya dulu. Setelah upload file, baru kita coba ngatur memindahkan file ke dalam folder yang kita buat. Misalnya Bapak Ibu buat folder kelasnya sendiri. Nah, caranya ini bisa kita klik kanan file yang mau dipindahkan. Nah, lalu di sini akan muncul pindah ke. Nah, pindah ke ini kita klik. Lalu akan muncul di sini folder-foldernya ya. Nah, kita pilih yang ini misalnya pengimbasan GMT karena kita mau tempatkan di sini. Nah, pindahkan. Nah, bisa kita cek apakah sudah masuk di folder pemberitahuan. Mana nih? Belum mau masuk ini ya. Atau cara lainnya langsung di drag saja nih. Coba dulu.
Nah, ini bisa dengan di drag langsung ya, artinya diklik, tahan, lalu ditarik ke folder yang mau kita tempatkan. Sama seperti pengaturan di komputer biasa. Gitu. Jadi di pengimbasan ini, di folder ini, sudah ada file kita. Nah, file inilah kembali yang tekankan di sini aman dia, tidak akan pernah hilang, tidak akan kena virus kecuali Bapak Ibu lupa dengan akunnya sendiri. Nah, kalau nanti mendadak misalnya, bentar dulu ini ada baru masuk. Maaf ini saya bolak-balik soalnya ada baru pemberitahuan, ada rekan baru masuk nih, jadi harus mengizinkan dulu. Nah, nanti file-file yang ada di drive ini aman sifatnya. Kalaupun laptop kita ketinggalan, kita berangkat kemana, lalu mendadak mencari, mengambil, mau buat ambil datanya. Kalau data kita sudah ada di drive, drive ini tinggal kita buka. Bisa lewat HP nanti bukanya, ataupun di komputer teman yang kita ajak pelatihan itu. Yang penting kembali kuncinya masuknya harus ingat dengan akun sendiri, paspor sendiri. Nah, berikutnya bagaimana cara kita berbagi file dan folder. Nah, file yang kita miliki ini bisa kita bagikan dengan teman. Misalnya siapa yang perlu file apa secara mendadak, bisa kita buka, cari file kita, lalu kita bagikan. Nah, caranya cari filenya, kita klik kanan, lalu bagikan. Bagikan. Nah, coba Bapak Ibu ikuti pelan-pelan saja, klik kanan, lalu bagikan. Nah, di sini dalam membagikan ini perlu kita perhatikan juga ada pengaturannya. Pengaturannya, yang pertama karena ini milik tiang yang upload, contoh sertifikat ini, maka tiang sebagai pemilik, dan ini ada pengaturan akses di bagian bawahnya. Kita mau rekan kita bisa mengedit yang kita kirimi. Biar dia bisa mengedit, ini perhatikan di sebelah bawahnya ya, bagian bawahnya. Akses umum. Nah, itu yang perlu kita ubah dulu. Apa kita mau membatasi ataupun ini kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, maka ini akan bisa diterima atau dilihat oleh rekan yang pakai akun Belajar ID. Seperti itu rasanya ini. Dan kalau kita mau aman biar rekan kita yakin bisa memiliki atau menerima file yang kita bagikan. Nah, klik ini yang siapa saja memiliki link. Siapa saja memiliki link. Nah, kalau yang ini kita klik, yang ulang. Nah, yang ini, nah, yakin dah siapa saja nanti rekan kita yang melihat ini bisa mengambil. Terus sebelah kanannya ini juga kita atur. Apakah rekan yang menerima itu hanya sebagai pelihat saja? Apakah dia bisa kita berikan izin untuk mengedit atau hanya sekedar berkomentar? Sebentar nih. Nah, ini. Kalau misalnya kita mau biarkan itu perlu blanko atau apa, kan dia perlu ngedit. Nah, kita isi editor. Kalau misalnya cuma apa file kita penting, misalnya rekan itu hanya biar dia hanya bisa melihat sebagai contoh saja. Seperti ini ke misalnya, jadi ini kita atur sebagai pelihat ya. Sehingga nanti hanya melihat saja.
rekan yang kita bagikan nih ke file nih ke nggih. Nah, seperti itu. Nah, di sini sekarang kembali maaf ini tiang ulang nggih. Dibagikan ini. Nah, ini. Di bagian atas kalau kita mau membagikan, nah kita bisa memasukkan emailnya ya, email rekan kita. Nah, kebetulan Ricky yang sudah coba-coba lah kemarin selama pelatihan mengirimi rekan-rekan, termasuk Ricky ada mentor tiang coba kirimkan sehingga otomatis dia muncul nama-nama dan alamat emailnya Ricky. Kalau Bapak Ibu mau mengirimi teman yang baru nih, ingat nanti alamat emailnya ya, email belajar ID-nya. Ketikkan email belajarnya di sini ya. Nah, misalnya tiang ambil sebentar nih, email belajar. Email belajar Bapak Ibu salah satu mungkin yang kemarin sempat yang mendaftar. Nah, ini kan ada banyak akun belajar. Nah, ini akun belajar inilah yang kita perlu ingat ke teman akun belajar teman kita. Misalnya ini rekan yang Pak Derai. Nah, oh, maaf ini enggak bisa tiang copy ini. Oh, terkunci gini ya file ini mungkin Excel tiang bermasalah ini. Nah, yang jelas seperti ini nih Bapak Ibu nanti ketikkan alamat emailnya. Misalnya niki yang mau kirim karena kebetulan sudah tersimpan ini Suparningsih ini ya. Ini Bu Suparningsih. Nah, maka emailnya masuk, tinggal kita kirim ya. Maka otomatis file akan terkirim atau terbuka ke alamat email niki nggih. Suparningsih1984@gmail.com. Tapi niki belum pakai belajar ID ya. Tiang coba pakai ke email biasa niki. Setelah itu silahkan dikirim. Nah, ini karena di luar akun belajar ID ada peringatan nih. Anda berbagi dengan suparningsih.com tidak uh, ya, ini sering ya. Nah, nanti diisi tetap bagikan. Tetap bagikan. Kalau kita mau yakin ingin mengirimi. Nah, nanti itu akan dibuka di emailnya. Maka otomatis file ataupun folder itu akan terkirim ke rekan kita. Nah, itu tentang berbagi file dan folder. Nah, untuk materi unit 1 tentang drive ini karena sebagai pengenalan, seperti ini saja materinya. Artinya tentang pengenalan ini. Sebenarnya Niki ada drive bersama. Tapi rasanya kalau di unit 2 atau gimana nanti ada ya. Perdalam materinya tentang drive bersama. Nah, mungkin untuk Nike yang mohon Bu Dayu, mohon. Halo Bu Dayu. Nah, ini. Ya Bu Dayu bisa gini untuk nyambung untuk bisa gini tentang drive bersama Niki. Nggih? Nggih bisa, Bu. Nah, mungkin Bu Dayu bisa beri penjelasan sedikit untuk gini. Ya, kedengaran Ibu. Silakan untuk drive bersamanya, Ibu. Halo, Ibu. Ya, mungkin jaringannya Niki agak lost nggih. Nah, tiang langsung Niki nggih, Bu Dayu mungkin nanti kalau sudah bisa masuk suaranya bagus.
Tiang mohon Bu Dayu yang berkenan menambahkan. Berikutnya tentang drive bersama ya. Ini cuma pengenalan, nanti mungkin di unit 2 ada materinya lebih khusus. Nah, di drive ini lagi kelebihan dari akun belajar ID ya. Bahwa akun belajar ID ini ada fitur drive bersama. Drive bersama ini adalah drive yang bisa digunakan secara bersama-sama. Misalnya ini kemarin yang coba sempat buatkan folder baru tentang KKG Kecamatan Nusa Penida. Nah, nanti KKG ini tiang buat, lalu ini anggotanya yang bisa masuk 51 orang. Anggotanya ini bisa kita tambahkan juga dengan email, selalu dengan email, kalau bisa email belajar ID. Nah, tiang perkenalkan saja Lumon, mungkin besok ada waktu nanti lebih dalam lagi tiang sampaikan tentang drive bersama nih. Keuntungannya seperti apa drive bersama ini? Nanti drive bersama ini bisa langsung dibuka bersama-sama oleh Bapak Ibu. Nah, ini yang tiang mungkin kalau Bapak Ibu buka drive bersama, yang kebetulan kemarin emailnya mungkin sudah pas, mau dia masuk, pasti ada di sana drive bersama. Nah, tapi ada beberapa kesalahan pembuatan email, mungkin pengetikan email, sehingga tiang coba tambahkan anggota, ditolak, tidak mau masuk. Mungkin seperti yang tiang sampaikan di awal, ada yang membuat email akun belajarnya mungkin kurang titiknya atau dotnya itu, ada spasinya malah atau gimana. Nah, karena nike tiang harapkan kembali wanti-wanti untuk akun belajar. Mohon biar pas ya. Pas alamat emailnya. Nanti drive ini Bapak Ibu bisa yang menjadi anggota otomatis bisa mengupload datanya masing-masing. Misalnya di sini kita perlu RPP kelas 1, mungkin bisa di sini dibuatkan folder, klik kanan, buat folder kelas 1. Maka semua yang bisa menjadi anggota, yang masuk menjadi anggota drive bersama bisa mengupload filenya langsung. Sehingga otomatis anggotanya itu tahu dan bisa memiliki filenya nih ke. Misalnya yang upload ini di sekolah SD mana? SD 5 Batu Kantik misalnya. Tapi kita menjadi anggota drive bersama. Maka otomatis kita juga memiliki file-filenya nih ke. Nah, itulah keuntungan dari drive bersama. Mungkin nanti saat kita ada kegiatan KKG yang lebih khusus, mudah-mudahan bisa yang ini apa istilahnya ajak teman-teman untuk membuat drive bersama ini. Artinya lebih banyak mempraktekkan dan memanfaatkan. Kalau ada yang punya soal apa misalnya perlu soal, cukup diupload di drive bersama. Maka otomatis kita semua langsung punya file itu. Nah, itulah keuntungan dari akun belajar ID. Cuma akun belajar ID lah yang memiliki fitur tambahan drive bersama niki. Nah, dari tiang untuk pembelajaran Google Drive atau pengenalan ini cukup sampai di sini Dumon untuk Google Drive-nya. Google Drive-nya mudah-mudahan bisa diikuti dan diulang-ulang, dicoba ya. Karena kalau hanya sekilas, seperti tadi konsepnya kalau belajar teknologi, kita harus mengulang. Kalau hanya sekali, mungkin kita cepat lupa atau gimana. Nah, nih ke. Izin yang hentikan dulu untuk presentasinya di unit 1. Nah, mungkin sebelum lanjut Bapak Ibu yang masih standby, Ricky, kira-kira gimana nih kayak tadi selama mengikuti pengenalan Google Drive, Mungkin ada komentarnya, apakah
baru mengenal apa mungkin ada yang sudah terbiasa memakai? Kalau Pak Kadek Sujana kira-kira gimana Pak Dek? Ini sudah sempat memakai drive-drive-nya nih ke atau gimana? Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, mudah-mudahan dengan mengenal niki untuk besok-besok dan selanjutnya bisa ini dimanfaatkan, nggih. Begitu juga rekan lain. Seperti yang sampaikan tadi nih ke manfaat luar biasanya ya seperti ini ke artinya file kita aman. Jadi biar jani masang ngeblank HP ini niki apa HP ataupun eh, laptopnya kita bisa buka di laptop lain, nggak masalah nih ke, oke? Nah, ini. Dan tiang harapkan juga terutama nanti dalam ini ya kegiatan KKG kita mudah-mudahan aktif biar semua bisa file-file yang penting itu kita upload jadi satu dalam drive bersama. Maka otomatis meskipun siapa yang memiliki apa kelebihan kemampuan membuat apa soal model apa otomatis kita yang lain yang menjadi anggota dari drive bersama itu otomatis kita memiliki filenya itu. Nah, mudah-mudahan drive-drive ini bisa dimanfaatkan. Nah, untuk selanjutnya mungkin Pak Dehendra, halo Pak Kadek. Wih, Kang Yang relax dumon niki sedang senior tiang Pak D Sidre. Cik keren kacanya Pak D. Nah, cik keren. Ini sambil kentan nggih kembali tiang tekankan nanti wajib kita coba-coba lah seperti itu nggih, coba-coba. Ya istilahnya jangan takut gagal jeg nyak engken nyak Pak. Yang penting nyak ben nganggo kini kalau peralatannya sekolah yang penting rusak-rusak kalau rusak dipakai belajar kan enggak masalah katanya. Pangtan rusak ni mung-mungan dan goyong pertanyaan sulit. Nah, untuk mungkin kegiatan berikutnya Bu Dayu bisa sekarang ya. Halo Bu Dayu. Halo Bu Dayu. Go gitu nggih. Nggih bisa. Nggih, maksud yang mungkin bisa Ibu gini untuk nyambung ke materi materi berikutnya mungkin untuk pelajaran 2 atau gimana. Nggih, nggih, nggih. Silakan nggih, nggih. Oh, gitu. Ya, nggih, nggih. Terima kasih, Bu. Mohon Pak Kade Hendra, Pak De Hendra. Halo Pak De Hendra. Masih bisa tersambung Pak De Hendra? Oh, dan nggih. Maksud yang kalau Pak Dendra nanti tersambung, bisa Pak Dendra lanjutkan nanti ya untuk ke pelajaran berikutnya. Kang Yang niki nyicil ya santai nge kebedek yang menyampaikan masih agak meraba-raba kan ya. Nah, untuk berikutnya
yang perlu kita gini adalah tentang sambil nunggu ini ya. Sambil ngeliat-ngeliat jam bedek. Niki no masih jam nih. Nanti yang berkenan melanjutkan, silakan. Nanti kalau sudah mau standby di si sensonya, nanti bisa nih silakan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang pengenalan Google Meet. Nah, Google Meet, kalau Google Meet sebenarnya ini kan sudah kita pakai ini ya, ini Google Meet. Nah, cuma biar lebih gini, lebih mendalam sedikit apa saja fitur-fitur yang ada di Google Meet. Nah, pertama untuk membuka itu tidak perlu yang gini lagi nih. Karena atau kalau tetap yang ulang ya dari awal bagaimana kita mencari atau memulai meet-nya ya. Nah, seperti biasa kita bisa buka di ini. Selalu di sini kita mencari fitur-fitur atau aplikasi dari Google nih. Nah, lalu kita cari Meet-nya di sini. Oh, maaf ya, yang belum screen. Maaf yang belum screen apa izin presentasi. Tiang ulang teman nggih. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran unit 1 pelajaran 4 ini tentang pengenalan Google Meet. Nah, sebenarnya Google Meet ini kan sudah kita pakai, tapi Tiang hanya mau menambahkan bagaimana kita memulainya. Kalau dilihat dari ini, di tab baru browser kita, seperti biasa, cari di bagian titik 9 nih. Nah, Ricky wenten banyak aplikasi. Nah, cari di sini Meet-nya. Meet-nya, kemudian kita klik. Nah, setelah kita klik di sini akan muncul rapat. Kalau ini masukkan kode ini kalau kita sudah membuat jadwal rapat sebelumnya. Nah, tinggal kita lanjutkan rapat baru. Nah, rapat barunya mau seperti apa? Apakah kita mau buat rapat untuk nanti? Kalau kita buat ini, nanti linknya kita simpan. Saat mau pukul berapa kita ini bisa langsung kita bagikan gunakan. Atau kalau mau rapat instan, artinya mau langsung sekarang dipakai, ya kita pakai ini. Mulai rapat instan. Klik nih maka akan kita langsung terhubung ke layar Meet baru. Atau mungkin dijadwalkan di Google Calendar. Nah, nanti kalau seperti tadi tiang pakai ini ya. Rapat instan. Nah, itu yang kita buat kalau mau buat link tapi langsung dipakai. Nah, ini pakai rapat instan. Nah, kalau sudah masuk nanti masuk ke sini dia. Nah, itu cuma awalnya saja tadi mengawali kita membuat Google Meet. Maaf niki wenten sponsor niki di belakang. Nah, tiang perlu perkenalkan juga sekarang fitur-fiturnya nanti. Biasanya kalau kita mulai di sini, begitu dia tampil di awal tadi, begitu kita buat rapat instan. Nah, bagian sini akan muncul tambah orang ataupun kita mau mengkopinya, akan otomatis muncul. Link itu bisa kita copy, terus itu yang dibagikan. Kalau mau tambah orang, boleh pakai emailnya. Nah, tadi karena tiang sudah tutup, untuk berikutnya bisa kita cari di sini. Menunya di bagian bawah. Nah, sebelumnya tiang perkenalkan ini dulu. Ini sebenarnya sudah dipakai, tapi baru diperkenalkan. Nah, ini ada mikrofon. Kalau Bapak Ibu mau mengaktifkan, menonaktifkan, itu di sana. Lalu berikutnya ini ada kamera. Kalau mungkin Bapak Ibu ada kegiatan apa saat mengikuti Meet, biar tidak kelihatan, mungkin misalnya sedang makan kita biar gini, mungkin bisa ini dinonaktifkan itu. Lalu ada ini yang gambar tangan, ini raise hand.
Ini kalau kita mau mengajukan pertanyaan atau apa sebelum kita menyampaikan atau bicara, bisa dengan raise hand. Kalau diklik nanti rekan rapat kita akan mengetahui, oh itu mau menyampaikan sesuatu mungkin seperti ini. Nah, berikutnya yang ini adalah presentasi. Kalau kita mau presentasi, kita klik di sini. Nanti akan diarahkan kepada menu-menu untuk apa? Tampilan untuk presentasinya. Nah, di sini opsi pengaturan, ini opsi lainnya yang lewatkan Dumon karena ini hanya sifatnya pengenalan, ya. Nanti mungkin Bu Dayunya yang lebih gini familiar untuk menyampaikan. Nah, berikutnya di sini ada tutup panggilan. Kalau misalnya kita mau keluar dari Meet, nah tinggal kita ini klik tutup ini maka kita akan keluar, ya. Nah, berikutnya detail rapat. Sebelah bawahnya ke di agak ke kanan. Nah, kalau kita klik, nah tadi misalnya lupa membagikan link. Nah, bisa kita salin di sini. Salin info akses. Nah, ini bisa diklik lalu dibagikan di grup ataupun dibagikan ke email rekan. Nanti rekannya bisa tinggal mengklik link seperti Bapak Ibu tadi, otomatis akan masuk ke Meet. Nah, berikutnya di sini ada tampilan untuk tampilkan semua orang. Nah, di sini kita bisa memantau berapa rekan atau peserta rapat, ya. Nah, di sini kita klik, maka dia akan kelihatan siapa yang mungkin mikrofonnya aktif, tidak aktif, di sini kelihatan. Nah, ini semua nonaktif mikrofonnya. Nah, itu untuk melihat orang. Berikutnya ada fitur ini, chat dengan semua orang. Nah, kalau chat ini kalau kita mau pemberitahuan apa misalnya. Nah, mungkin bisa dipraktekkan untuk chat ini. Bapak Ibu baca suruhannya. Mohon ucapkan salam. Nah, kalau seperti itu, coba Bapak Ibu isi-isi aja dulu di bawahnya, biar terisi aja ini chat-chat meet-nya. Ya. Ya, salam rahayu Pak Tut Yoga. Itu. Mungkin yang lain bisa ikut praktek-praktekkan. Jadi, yang penting kita bisa mengisi menu-menu chat ini. Ya, selamat siang. Ini Bu Madegiri Puspari. Nah, yang lain mungkin bisa memanfaatkan ini sebagai interaksi kita. Di samping kita bisa berbicara, bisa juga lewat ini tulisan. Rajang siang, rajang nunggu si senso dumugi tan lodeng-lodeng malih nggih. Niki untuk tombol sebelah kanannya ada tentang aktivitas. Ini selamat siang. Aktivitas. Nah, aktivitas ini berkaitan dengan papan tulis virtual. Mungkin nanti belakangan yang sampaikan Jamboard ini istilahnya, ya. Jamboard. Yang penting di sini kita mengetahui saja dulu bahwa menu ini adalah untuk menghubungkan kita ke papan tulis virtual. Nanti ini lebih khusus dibahas ada tentang pelajaran Jamboard, ya. Nah, berikutnya kontrol penyelenggara. Kontrol penyelenggara. Nah, di sini bisa kita atur apakah bagikan layarnya, kirim pesan chat. Nggih, Rayu Bu Desa. Niki misalnya ada mikrofon peserta. Kalau misalnya peserta rapatnya katakanlah ribut, kita mau memulai suatu pembicaraan tapi
banyak yang aktif, maka kita sebagai penyelenggara bisa mengontrol dengan menonaktifkan mikrofon peserta. Maka otomatis nanti mikrofon peserta itu tidak aktif ya, itu. Begitu juga videonya bisa kita nonaktifkan. Nah, di sini menu paling kanan ini untuk kita mengontrol ya, mengontrol anggota. Ini kontrol penyelenggara. Nah, seperti ini ke menu-menu yang ada yang bisa Tiang sampaikan tentang Google Meet. Nah, Tiang lupa tadi sedikit, sebenarnya setiap unit pembelajaran kita selalu ada tantangan. Mungkin Tiang harapkan Bapak Ibu sempat buka materinya lagi, nih. Tantangannya seperti apa? Yang seperti tadi, begitu kita belajar tentang Google Drive, di sana diharapkan, mungkin Tiang akan sampaikan di tugas classroom-nya, nih. Nah, sekali lagi Tiang tekankan bahwa tugas classroom itu biar Bapak Ibu tidak terbeban, itu tidak wajib. Tapi diupayakan kalau Bapak Ibu sempat mencoba, mempraktekkan, nanti kirim, nanti Tiang tentukan dulu, Tiang konsultasi dulu sarang Bu Mentor Tiang, apa hanya dengan screenshot layar, atau model apa pengiriman tugas dari Bapak Ibu kalau bisa mengikuti. Di sana untuk yang pertama itu tantangannya itu Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah folder. Nah, mungkin nanti di materinya Bapak Ibu bisa lihat, paling belakang slide materinya itu ada tantangan di sana. Termasuk juga soal-soal yang berkaitan dengan materi. Misalnya kalau tentang Drive, maka di sana ada beberapa mungkin 4 atau 5 soal yang berkaitan dengan Drive. Nah, model-model soal nikelah yang nanti Bapak Ibu gunakan di terakhir pada saat mengisi daftar kompetisi ya berkaitan dengan nikel. Nah, sedangkan tantangannya yaitu membuat sebuah folder yang di dalamnya itu ada file. Lalu diminta membagikan file itu kepada rekan kita. Itu. Yang penting intinya Bapak Ibu coba saja ya. Coba buat folder di drive saya itu lalu coba masukkan file, lalu dicoba untuk dibagikan. Nanti kalau dari keterangan Tiang yang tadi mungkin sifatnya sekilas sambil jalan, lupa, kembali Bapak Ibu bisa lihat di materinya, di materinya ada itu langkah-langkahnya. Sedangkan untuk gini tentang Meet, nah Bapak Ibu diharapkan bisa juga memulai rapat. Nah, mungkin rapat kecil dengan mengundang rekan satu sekolah dulu. Kita mencoba membuat rapat. Nah, nanti Tiang harapkan mungkin gininya itu sekedar screenshot. Misalnya Bapak Ibu berhasil membuat rapat dengan teman. Cukup itu di screenshot. Di screenshot dari laptop misalnya. Pakai screenshot layar. Oh, berarti itu sudah menandakan Bapak Ibu sudah bisa membuat entah membuat folder, membagikan folder di Drive ataupun membuat Meet. Nah, untuk men-screenshot layar, cara cepatnya mungkin nanti bisa Bapak Ibu pakai ada Windows-nya ya. Sebelumnya Tiang hentikan dulu tentang pengenalan dari Meet ini. Nah, nanti bisa Bapak Ibu dengan menekan di keyboard itu ada jendela. Jendela, kemudian tekan jendela, lalu bagian atas di laptop itu ada, kalau tulisannya PRTSC. PRTSC seperti itu. Nah, itu kalau kita mau men-screenshot layar laptop. Nah, maksud yang misalnya Bapak Ibu membuat gini, mencoba Meet dengan teman, silahkan itu di screenshot layar laptopnya ketika sudah berhasil Meet.
Gimana ini Bapak Ibu? Ini sudah si senso? Gimana si sensonya? Error. Masih error. Jadi kalaupun Bapak Ibu nanti intinya untuk materi berikutnya sebenarnya Niki masih banyak. Mudah-mudahan besok bisa yang kita lanjutkan. Dan sekarang kalaupun mau melanjutkan ini rekan-rekan sudah bersisensoria soalnya Niki Bang Tananu. Jadi maaf nih yang coba hubungi mentor ya. Bu Dayu, halo Bu Dayu. Halo Bu Dayu. Punapi niki Kang Yang niki kentane niki untuk pembelajarannya ngantos niki dumun nggih. Nggih nggih. Ya. Nanti tiang bagikan. Nanti tiang bagikan bisa lewat gini WA grupnya nih. Nggih. Oh, ngenten. Nggih nggih nggih. Nggih. Nanti lebih detailnya tiang sampaikan di WA grup aja Bu Dayu nggih. Mungkin rekan-rekan sebelum tiang akhiri, tiang yang masih gini, masih join, nike tiang nanti akan bagikan link untuk daftar hadir kompetisinya. Sebenarnya nike tiang apa bisa dibagikan besok selesai kegiatan. Tapi tiang coba di awal, siapa tahu Bapak Ibu rentan kesulitan, jadi bisa lebih awal kita diskusi dalam mengisi eh, uji kompetisi nike daftar kompetisi. Nah, daftar kompetisi nike penting untuk Bapak Ibu dan juga tiang ya. Dan di sana alurnya, maka Bapak Ibu harus ingat akun belajar ID sendiri dan akun belajar tiang. Nah, karena nike yang akan tercatat di apa istilahnya di dashboard penyelenggara diklat niki nggih. Kinten. Nanti untuk info lebih lanjut yang akan bagikan di WA grup nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kadi tiang tahamunike dumon untuk pembelajaran tiang lanjutkan besok. Semoga bersemangat besok untuk melanjutkan. Mungkin tiang ucapkan terima kasih. Termasuk juga pada Pak Wayan Jakse niki tiang baru monitor di layar. Pak Wayan yang sudah ya mensupport yang sempat komunikasi untuk kegiatan penyelenggaraan niki karena beliau juga salah satu pengurus K3S. Terima kasih pada rekan-rekan yang lain untuk kegiatan ini tiang akhiri dengan para musanti nggih. Om Santi Santi Santi. Silakan Bapak Ibu live nggih. Sama-sama. Ingat lanjut benyang. Nggih nggih nggih.